Saya sedang memimpin sebuah negosiasi internasional senilai puluhan triliun rupiah saat menerima panggilan telepon pada pukul 2:03 dini hari. Maaf Nadira, mulai detik ini kamu bukan bagian dari Santara Teknologi. Malam itu Jakarta diguyur gerimis tipis, angin sepoi-sepoi meniup tirai ruang konferensi di lantai 38 gedung pencakar langit tempat kantor kami berada. Lampu sorot redup menerangi wajah saya yang sudah lelah setelah 3 hari berturut-turut tanpa tidur penuh. Di hadapan saya, tim delegasi dari Zurich masih duduk dengan tenang, mengenakan jas gelap dan membawa berkas-berkas hukum tebal yang ditulis dalam beberapa bahasa. Saya, Nadira Halim, Kepala Divisi Strategi Global di Santara Teknologi. 8 tahun sudah saya dikenal sebagai penjinak krisis. Perusahaan hanya menugaskan saya untuk negosiasi yang paling sulit dengan nilai yang paling tinggi. Hidup saya dihabiskan di ruang tunggu bandara, ruang rapat hotel mewah, dan kursi pesawat yang melintasi benua. Proyek dengan perusahaan Helvetica ini adalah yang terbesar yang pernah ditangani Santara. Nilai awalnya mencapai 14,5 triliun. Seluruh struktur perjanjiannya termasuk solusi lintas negara dan perlindungan data dirancang oleh saya dari nol. Jam dinding menunjukkan pukul 2:03. Tim dari Swiss sedang memverifikasi detail pasal 17 tentang klausul pengawasan data lintas negara. Saya memanfaatkan jeda 5 menit itu untuk berjalan ke sudut ruangan yang berdinding kaca. Berdiri sendirian memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip seperti bintang jatuh. Ponsel bergetar di saku blazer saya. Layar menampilkan nama Pak Wahyu, CEO. Tanpa ragu, saya angkat mengira ada kabar terbaru dari kantor pusat. Suara di seberang terdengar datar tanpa basa-basi. Maaf Nadira, keputusan ini sudah melalui rapat dewan. Mulai sekarang kamu tidak lagi menjadi bagian dari Santara Teknologi. Saya terdiam, tidak sempat bertanya apapun. Suara di seberang langsung terputus begitu saja. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan, hanya kebekuan total. Di dalam pikiran saya bergema satu kalimat, apakah saya sedang bermimpi? Tapi kenyataan menghantam keras saat saya membuka laptop di atas meja. Sistem langsung menyegarkan sendiri. Layar berubah abu-abu. Notifikasi muncul dengan huruf merah. You no longer have access to this document. Folder yang tadi saya buka sudah hilang. Saya coba membuka folder strategi global, subfolder Helvetica kosong. Email perusahaan otomatis keluar sendiri. Nomor internal tidak bisa menghubungi siapapun. Wajah saya tetap tenang. Langkah kaki stabil saat berjalan kembali ke kursi semula. Tim Helvetica masih bersenda gurau ringan, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Saya menyilangkan tangan di atas meja kaca, lalu berkata dengan suara yang terkendali, "Kita istirahat 5 menit lagi sebelum melanjutkan." Mereka tidak tahu bahwa saya baru saja dimatikan secara sistematis dari dalam perusahaan sendiri. Di dalam hati saya berpikir, mereka pikir baru saja menghapus saya dari peta. Tapi mereka tidak tahu, fondasi yang saya pasang tidak semudah itu dicabut. Perasaan aneh menyelimuti dada saya. Bukan sedih, tapi sunyi, dingin, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Saya membuka laptop cadangan yang selalu saya bawa untuk keadaan darurat. Mata belum bisa terpejam untuk tidur. Sebuah file hukum baru tiba-tiba muncul otomatis di dalam folder berbagi. Judulnya, Surat Kuasa Delegasi Sementara Santara Helvetica. Di halaman ketiga tertera tanda tangan elektronik atas nama saya. Tapi saya tidak pernah menandatangani dokumen itu. Tidak pernah. Jantung saya berdegup lebih cepat. Ini bukan hanya pemecatan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang. Dan saya baru saja menjadi korban jari permainan yang tidak saya ketahui sedang berlangsung. Gerimis di luar jendela semakin deras. Lampu-lampu kota Jakarta tampak kabur di balik tetesan air hujan. Saya menatap layar laptop membaca ulang dokumen palsu itu. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang tertulis di sana akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan mereka duga. Mereka pikir permainan sudah berakhir, padahal permainan baru saja dimulai. Rasa sakitnya bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena semua orang bertingkah seolah saya tidak pernah ada. Pukul 15 menit dini hari. Gerimis Jakarta semakin deras memukul jendela apartemen bisnis saya di dekat Tamrin dengan suara yang monoton. Saya duduk sendirian di dalam unit apartemen eksekutif yang disewa perusahaan.
Dinding ruang tamu dihiasi foto-foto hitam putih bertema perkotaan yang dulunya terlihat elegan. Tapi malam ini, semuanya terasa seperti ilusi kosong yang menertawakan kenaifan saya. Saya mencoba login ke panel kerja Santara sekali lagi. Mungkin tadi hanya gangguan sistem. Mungkin Pak Wahyu sedang bercanda dengan cara yang sangat tidak lucu. Tapi layar laptop menampilkan pesan yang sama. Akses ditolak. Saya coba masuk ke email perusahaan. Muncul notifikasi merah, akun dinonaktifkan. Semua benang merah percakapan penting soal Helvetica yang tersimpan di kotak masuk selama berbulan-bulan hilang tanpa jejak. Folder arsip pribadi yang berisi rancangan strategi, catatan rapat, bahkan foto-foto dokumentasi presentasi di kantor cabang Singapura, semuanya menampilkan pesan, file tidak ditemukan. Tangan saya gemetar saat membuka folder cadangan di laptop pribadi. Untungnya sebagian file masih tersimpan di sini. Saya membuka metadata salah satu dokumen terakhir yang sempat saya akses. Waktu perubahan terakhir, pukul 58 menit. 5 menit sebelum panggilan Pak Wahyu. Nama editor, admin anonim. Jantung saya berdegup tidak karuan. Ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah direncanakan dengan sangat detail. Saya terus menggali lebih dalam file-file hukum proyek Helvetica yang dulunya mencantumkan nama saya sebagai perancang strategi, tiba-tiba berganti nama. Di sana tertera nama seseorang yang bernama A. Rehandi sebagai petugas strategi yang menggantikan posisi saya. Nama itu asing di telinga. Rehandi adalah staf baru yang bahkan tidak pernah diikutkan dalam rapat besar. Dia hanya dikenal sebagai asisten bayangan milik Direktur Keuangan. Ingatan saya melayang ke acara syukuran proyek Bandung 3 minggu yang lalu. Malam gala, makan malam di hotel berbintang L di kawasan Sudirman. Pak Wahyu memberikan sambutan penuh pujian di atas panggung. Tanpa Nadira, proyek ini tidak akan pernah ada. Dialah arsitek di balik kesuksesan kita. Saya masih ingat betul rasa bangga yang mengalir di dada ketika ratusan pasang mata menatap saya dengan hormat. Para direktur bertepuk tangan. Klien-klien penting mengacungkan gelas anggur. Saya merasa seperti pahlawan yang baru saja memenangkan perang besar. Tapi kemudian Taufik, adik saya, yang kebetulan bekerja sebagai pelayan malam itu, menarik lengan blazer saya ketika saya sedang berjalan menuju kamar kecil. Wajahnya cemas. "Kakak, aku dengar Pak Wahyu bicara ke Bu Lintang di sudut ruangan tadi," bisiknya pelan. "Beliau bilang, begitu kontrak ini ditandatangani, dia akan kita ganti diam-diam." Saat itu saya hanya tertawa ringan sambil mengusap kepala Taufik. "Ah, kamu pasti salah dengar. Mungkin mereka bicara tentang vendor lain." Taufik menggeleng. "Kakak, aku yakin mereka bicara tentang kakak. Bu Lintang sampai bilang, kasihan juga ya, dia tidak tahu apa-apa." Saya menepis kekhawatiran adik saya dengan senyuman. "Taufik, jangan terlalu banyak mikir, kakak baik-baik saja." Sekarang duduk sendirian di apartemen yang sepi ini. Kata-kata Taufik terngiang jelas di kepala saya. Semuanya masuk akal. Pujian-pujian yang mereka berikan bukan ungkapan rasa terima kasih. Itu adalah penenang sementara agar saya tidak curiga, agar saya tetap bekerja keras menyelesaikan proyek tanpa menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan pisau untuk ditancapkan ke punggung saya. Saya tidak marah belum. Perasaan yang mendominasi adalah kekecewaan yang dalam dan rasa penasaran yang besar. Mengapa mereka melakukan ini? Apakah kontribusi saya selama bertahun-tahun tidak berarti apa-apa? Ataukah memang sejak awal saya hanya dianggap sebagai alat yang bisa dibuang kapan saja? Saya bangkit dari sofa dan berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruangan, membuka catatan kecil berwarna coklat yang selalu saya bawa saat melakukan negosiasi penting. Di halaman pertama tertulis kalimat yang saya catat dari buku strategi bisnis yang pernah saya baca. "Jangan bereaksi saat itu juga, biarkan keheningan menjadi senjata terbaikmu." Saya melingkari kalimat itu dengan pulpen merah, kemudian menambahkan catatan di bawahnya. Mereka pikir sudah mematikan saya, tapi mereka lupa saya yang membangun sistem ini dari awal. Hujan semakin deras di luar, suara tetesan air di atap apartemen terdengar seperti ketukan jam yang menghitung mundur. Saya menatap layar laptop yang masih menampilkan folder kosong, tidak ada yang tersisa. Dari 8 tahun kerja keras saya di Santara, tidak ada jejak bahwa saya pernah memberikan hidup saya untuk perusahaan itu. Tapi mereka salah jika mengira saya akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, sebuah file baru muncul di layar.
File yang tidak ada 5 menit sebelumnya. Judulnya, Surat Kuasa Delegasi Tanda Tangan Sementara. Tanggal pembuatannya mundur 3 hari sebelum acara gala makan malam. Di bagian paling bawah, tertera tanda tangan digital dengan nama saya. Saya memperbesar gambar tanda tangan itu. Bentuknya hampir sempurna, tapi ada yang tidak beres. Huruf N di nama depan saya terlalu tajam, garis lengkungnya tidak natural seperti cara saya biasa menandatangani dokumen. Ini jelas hasil tiruan. Mereka tidak hanya memecat saya, mereka juga memalsukan tanda tangan saya untuk dokumen hukum. Ini sudah memasuki wilayah kejahatan korporat. Saya mengambil nafas dalam-dalam, duduk kembali di sofa sambil menatap lampu kota Jakarta yang mulai meredup karena fajar akan segera tiba. Di dalam dada ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan amarah yang membara, bukan juga kesedihan yang meluap. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dingin dan berbahaya. Ketenangan. Ketenangan orang yang baru saja menyadari bahwa permainan yang dia ikuti selama ini ternyata memiliki aturan yang berbeda. Dan sekarang saatnya untuk membuat aturan baru. Saya membuka laptop cadangan dan mulai mengetik. Bukan surat protes, bukan juga surat pengunduran diri, tapi daftar nama dan kontak yang mungkin akan saya butuhkan dalam beberapa hari ke depan. Daftar orang-orang yang masih percaya pada integritas, daftar orang-orang yang tidak akan begitu mudah dibeli atau diintimidasi. Mereka pikir sudah memenangkan permainan dengan mengeluarkan saya dari papan catur. Tapi mereka lupa satu hal penting, saya yang mengajarkan mereka cara bermain catur. Mereka pikir saya lenah, tapi saya sudah menanam fondasi sejak 6 minggu lalu. Fajar mulai menyingsing ketika saya membuka folder rahasia di laptop cadangan. Folder yang bahkan sistem Santara tidak pernah tahu keberadaannya. Di dalamnya tersimpan rapi semua bukti yang telah saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Bukan karena saya paranoid, tapi karena saya sudah mencium bau busuk yang mengeluar dari dalam perusahaan sendiri. 6 minggu yang lalu, saya berada di Zurich untuk pertemuan awal dengan tim Helvetica. Gedung kantor mereka menjulang tinggi di tengah kota dengan dinding kaca yang memantulkan langit biru Swiss. Rapat berlangsung lancar, tapi ada yang mengganjal di pikiran saya ketika kembali ke hotel malam itu. Beberapa memo penting mulai diredupkan aksesnya. Laporan keuangan yang biasanya saya terima langsung, kini harus melalui persetujuan berlapis. Direktur keuangan sering berbisik-bisik dengan staf baru bernama Rihandi di sudut-sudut koridor. Saat itu saya belum yakin, tapi naluri saya berbisik bahwa sesuatu tidak beres. Makanya saya memutuskan untuk mendaftarkan PT Nusol Persada. Nusol bukanlah perusahaan abal-abal yang didirikan sembarangan. Saya mendaftarkannya secara legal di Jakarta dengan saya sebagai direktur utama. Kantornya memang hanya berupa alamat virtual di gedung perkantoran Kuningan, tapi semua dokumen pendiriannya sah dan lengkap. Yang terpenting, Nusol memiliki izin untuk beroperasi sebagai konsultan teknologi internasional. Kenapa saya melakukannya? Karena saya sudah melihat tanda-tanda eliminasi yang dilakukan secara perlahan, pengurangan akses ke sistem internal pencabutan, wewenang kecil-kecilan, laporan yang dialihkan ke tangan orang lain. Mereka tidak melakukannya sekaligus agar tidak mencurigakan. Tapi mata saya sudah terlatih untuk melihat pola-pola seperti ini. Saya ingin punya cadangan kekuasaan hukum jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa saya juga telah menyiapkan sistem keamanan yang tidak bisa mereka bobol. Platform Nexus, sistem yang menjadi jantung seluruh proyek Helvetica, menggunakan verifikasi biometrik 2 lapis, pengenalan wajah, dan pemindaian retina mata saya. Tidak ada yang bisa mengaksesnya selain saya, bahkan administrator sistem sekalipun. Saya mengembangkan Nexus dari nol, menggunakan kode enkripsi yang saya rancang sendiri. Setiap kali ada yang mencoba mengakses paksa sistem, akan merekam jejak digital lengkap, alamat IP, waktu akses, dan bahkan percobaan peretasan yang dilakukan. Yang lebih penting lagi, semua data legal Project Helvetica tersimpan di server yang terhubung dengan Nusol, melalui klausul teknis yang saya sisipkan secara halus dalam kontrak awal. Santara mengira mereka menguasai seluruh proyek, padahal kenyataannya mereka hanya memegang cangkang kosong. Selama berminggu-minggu, saya juga mengumpulkan bukti secara sistematis. Setiap rapat Zoom internal saya rekam tanpa sepengetahuan peserta lain. Setiap percakapan penting di grup WhatsApp saya tangkap layarnya.
Bahkan catatan suara diskusi informal di ruang istirahat kantor saya simpan dengan rapi. Yang paling berharga adalah foto papan tulis brainstorming Helvetica yang diabaikan banyak orang. Di sana tertulis ide-ide orisinal saya tentang struktur sistem lengkap dengan tanda tangan saya di sudut papan tulis sebagai bukti bahwa saya adalah pencipta konsep tersebut. Foto itu saya ambil diam-diam setelah rapat selesai. Saat semua orang sudah meninggalkan ruangan, semua bukti ini saya simpan di drive offline bukan di cloud. Tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali saya sendiri. Tapi saya tidak bekerja sendirian. Ada 2 orang di Santara yang masih memiliki integritas Sinta dari divisi hukum dan Fahri dari tim kepatuhan. Saya tidak pernah meminta mereka untuk berpihak kepada saya. Saya hanya bertanya tentang beberapa hal yang mencurigakan dan mereka dengan sendirinya memilih untuk membantu karena mereka tahu siapa yang benar-benar membangun proyek ini. Sinta sebagai wakil direktur hukum memiliki akses ke sistem audit tanda tangan digital. Dia yang pertama menyadari bahwa ada manipulasi pada dokumen-dokumen penting. Fahri sebagai analis kepatuhan menemukan adanya akun administrator hantu yang secara diam-diam memodifikasi file-file menjelang pemecatan saya. Nadiras, kata Sinta ketika kami bertemu di kedai kopi dekat kantor seminggu sebelum pemecatan itu. Ada yang aneh dengan sistem kita. Beberapa dokumen diubah pada jam-jam yang tidak wajar, dan yang mengubah adalah akun yang tidak terdaftar dalam database resmi. Fahri mengangguk sambil membolak-balik laptop tipis miliknya. Aku sudah cek sistemnya. Ada akun bernama admin anonim yang aktif sejak 3 minggu lalu. Akun ini punya akses penuh, tapi tidak ada catatan siapa yang membuatnya. Mereka tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kami bertiga sama-sama tahu bahwa ada konspirasi besar yang sedang berjalan. Tengah malam sebelum kejadian pemecatan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Laptop pribadi saya mencatat adanya percobaan peretasan dari alamat IP internal Santara. Seseorang mencoba membuka folder draft Helvetica Master berkali-kali. Log sistem menunjukkan bahwa percobaan itu dilakukan dari komputer yang terdaftar atas nama Rehandi. Saya sengaja tidak mengganti kata sandi folder tersebut. Saya ingin memancing jejak lebih banyak lagi. Setiap percobaan peretasan terekam dengan detail, waktu, durasi, file mana yang dicoba diakses, bahkan tangkapan layar dari percobaan itu sendiri. Mereka tidak sadar bahwa dengan mencoba meretas sistem saya, mereka justru memberikan saya bukti kuat untuk melawan mereka di kemudian hari. Sekarang, sambil hujan deras menggujur Jakarta di luar jendela apartemen saya, membuka kontak Clara Hoffman, perwakilan Helvetica yang telah bekerja sama dengan saya selama berbulan-bulan. Nomor teleponnya sudah tersimpan di ponsel pribadi sejak negosiasi dimulai, tapi tidak pernah saya gunakan untuk komunikasi, di luar jalur resmi perusahaan. Jika saya menghubunginya sekarang, itu artinya jalan kembali ke Santara sudah tertutup total. Tapi setelah melihat dokumen-dokumen yang dipalsukan, reputasi yang diruntuhkan, dan kontribusi yang dihapus, saya tahu bahwa saya tidak lagi hanya mempertahankan posisi. Saya sedang menuntut keadilan. Jari-jari saya mengetik pesan singkat untuk Clara. Halo Clara, saya Nadira. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan tentang proyek kita bersama. Bisakah kita bertemu? Pesan itu saya ketik tapi belum saya kirim. Masih ada sedikit keraguan di hati. Apakah ini balas dendam atau penyelamatan diri? Saya menutup mata sejenak mengingat kembali perjalanan karir saya selama 8 tahun terakhir. Berapa banyak malam yang saya habiskan untuk merancang strategi perusahaan. Berapa banyak klien besar yang saya yakinkan untuk bekerja sama dengan Santara. Berapa banyak krisis yang saya selesaikan dengan keringat dan air mata. Dan inilah balasannya. Dibuang seperti sampah tanpa penghargaan, bahkan tanpa penjelasan yang layak. Tidak, ini bukan balas dendam. Ini adalah tindakan untuk memastikan bahwa kebenaran tetap berada di tempat yang semestinya. Saya menekan tombol kirim. Tidak sampai 10 menit, ponsel bergetar. Pesan balasan dari Clara. Kenapa kamu tidak hadir di rapat penyesuaian kemarin, Pak Wahyu? Bilang kamu sedang dikonversi internal. Saya menatap layar ponsel lama sekali sebelum membalas. Jadi, mereka sudah mulai menyebarkan narasi palsu kepada klien. Mereka bilang saya sedang dikonversi internal, bukan dipecat. Ini menunjukkan bahwa mereka masih berharap bisa mengendalikan situasi tanpa membuat keributan. Mereka salah besar. Di pojok layar laptop muncul notifikasi baru. Percobaan akses Nexus dari cabang Frankfurt gagal. Sistem keamanan berhasil memblokir upaya peretasan dari luar negeri. Saya tersenyum tipis sambil melihat log keamanan yang mencatat detail percobaan itu.
Permainan baru saja dimulai, dan kali ini saya yang memegang semua kartu trump. Saya tidak merusak sistem, saya hanya membiarkannya terkunci tepat di depan mata mereka. Pagi itu, Jakarta mulai cerah setelah hujan semalam. Sinar matahari menembus jendela apartemen, menerangi layar laptop yang masih menampilkan lock sistem Nexus. 16 percobaan akses gagal dalam kurun waktu 24 jam. Semuanya berasal dari alamat IP yang berbeda, tapi pola aksesnya sama. Mereka mencoba masuk menggunakan kombinasi kata sandi yang mudah ditebak, kemudian beralih ke metode yang lebih agresif. Yang membuat saya geli adalah mereka tidak sadar bahwa setiap percobaan peretasan justru memperkuat posisi hukum saya. Sistem Nexus tidak hanya memblokir akses tidak sah, tapi juga merekam semua jejak digital sebagai bukti hukum yang sah. Waktu, lokasi, metode yang digunakan, bahkan tangkapan layar percobaan peretasan, semuanya tersimpan rapi dalam server yang dilindungi enkripsi tingkat militer. Saya tidak menghubungi media, tidak mengancam siapapun. Saya hanya duduk tenang sambil mengatur timeline bukti dan mengumpulkan versi-versi awal kontrak yang telah saya simpan dengan rapi. Semua langkah saya sunyi, tapi terukur dengan presisi. Saya tahu, serangan terbaik adalah membiarkan lawan semakin panik sambil memberikan tali untuk menggantung diri mereka sendiri. Ponsel berdering. Nama Adrian Kusnadi muncul di layar. Dia adalah penasehat hukum independen Helvetica di Jakarta. Selama ini saya hanya berkomunikasi dengannya untuk urusan administratif kecil. Tapi sekarang, sepertinya Clara sudah melaporkan situasi yang terjadi. Selamat pagi, Nadira. Suara Adrian terdengar formal namun penuh perhatian. Clara menyampaikan ada masalah dengan tim Santara. Bisakah kamu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak langsung menumpahkan semua bukti sekaligus. Strategi yang lebih baik adalah memberikan potongan-potongan kecil informasi yang bisa diverifikasi dengan mudah. Saya mulai dengan fakta paling sederhana. Perubahan metadata dokumen pada pukul 58 menit, hilangnya akses sistem saya dari histori resmi, dan manipulasi dokumen yang dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Adrian, saya akan mengirimkan beberapa file yang menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam sistem internal Santara. Mohon periksa dengan teliti. Dalam waktu 30 menit, saya kirimkan paket bukti pertama, screenshot log system yang menunjukkan perubahan akses foto dokumen asli yang mencantumkan nama saya sebagai perancang strategi dan rekaman audio rapat awal yang dengan jelas menyebutkan saya sebagai kepala proyek. Adrian terdiam lama setelah menerima file-file tersebut. Kemudian dia meminta saya mengirimkan semua faktanya dalam bentuk paket legal yang terstruktur. Nadira, ini bukan masalah internal biasa. Kalau benar ada manipulasi dokumen seperti yang kamu sampaikan, Helvetica perlu mengevaluasi ulang seluruh kerjasama dengan Santara. Sementara saya menyusun paket bukti yang lebih komprehensif, tim Santara mulai panik. Log sistem Nexus mencatat 3 kali percobaan pembobolan dari server Frankfurt dalam kurun waktu 6 jam. Setiap kali gagal, pesan sistem menampilkan notifikasi merah, verifikasi biometrik tidak dikenali. Yang lucu adalah mereka tidak memblokir akses penuh. Saya justru membiarkan sistem mencatat jejak lebih dalam lagi. Setiap percobaan pembobolan memberikan saya lebih banyak bukti untuk digunakan di kemudian hari. Mereka seperti maling yang terus mencoba membongkar berangkas sambil tidak sadar bahwa setiap gerakan mereka direkam kamera tersembunyi. Sore harinya, Sinta menghubungi saya melalui jalur pribadi. Suaranya berbisik menandakan dia sedang berada di lingkungan yang tidak aman untuk bicara bebas. Nadira, situasi di kantor kacau. Pak Wahyu mengadakan rapat darurat berkali-kali sejak pagi. Mereka mencoba menghubungi Helvetica melalui jalur alternatif. Jalur alternatif? Pak Wahyu menelpon Clara langsung bukan melalui protokol resmi. Dia bilang, kamu adalah mantan pegawai yang tidak stabil mentalnya dan sedang mencoba merusak proyek karena dendam pribadi. Darah saya mendidih mendengar tuduhan itu, tapi saya tidak bereaksi secara emosional. Ini justru menunjukkan bahwa mereka mulai putus asa dan menggunakan taktik kotor. Apa respon Santat? Dia diam, tidak menyangkal, tapi juga tidak setuju. Sepertinya dia ingin melihat bukti konkret sebelum mengambil keputusan. Sinta melanjutkan dengan nada yang semakin khawatir. Ada lagi Nadira, Rehandi dipromosikan jadi direktur strategi sementara. Pak Wahyu bilang, dia yang akan menggantikan posisimu secara penuh. Saya tertawa pahit. Rehandi bahkan tidak tahu struktur dasar sistem Nexus. Dia hanya asisten yang tugasnya mencatat rapat dan menyiapkan presentasi. Sekarang tiba-tiba dia jadi direktur.
Ini menunjukkan betapa putus asanya Santara. Sinta, tolong catat semua komunikasi tidak resmi yang mereka lakukan dengan klien. Itu bisa jadi bukti tambahan kalau mereka mencoba menutupi kesalahan dengan cara yang tidak etis. Apa respon Sat? Dia diam, tidak menyangkal, tapi juga tidak setuju. Sepertinya dia ingin melihat bukti konkret sebelum mengambil keputusan. Sinta melanjutkan dengan nada yang semakin khawatir. Ada lagi Nadira, Rehandi dipromosikan jadi direktur strategi sementara. Pak Wahyu bilang dia yang akan menggantikan posisimu secara penuh. Saya tertawa pahit. Rehandi bahkan tidak tahu struktur dasar sistem Nexus. Dia hanya asisten yang tugasnya mencatat rapat dan menyiapkan presentasi. Sekarang tiba-tiba dia jadi direktur. Ini menunjukkan betapa putus asanya Santara. Sinta, tolong catat semua komunikasi tidak resmi yang mereka lakukan dengan klien. Itu bisa jadi bukti tambahan kalau mereka mencoba menutupi kesalahan dengan cara yang tidak etis. Sore itu juga Clara menghubungi saya langsung. Suaranya terdengar lelah tapi tegas. Nadira, saya sudah bicara dengan tim hukum kami di Zurich. Mereka ingin mendengar versi cerita langsung darimu. Tapi ada syaratnya, semua bukti harus diserahkan dalam bentuk yang bisa diverifikasi secara legal. Tidak masalah kapan mereka ingin bertemu, besok pagi. Rapat virtual dengan seluruh Dewan Helvetika. Kalau Nusol benar-benar ingin menjadi mitra pengganti Santara, ini adalah kesempatanmu. Setelah menutup telepon, saya merasakan campuran perasaan yang kompleks. Gugup tentu saja, tapi juga ada perasaan lega yang mendalam. Akhirnya, saya bisa menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang berhak mendengarnya. Malam itu saya habiskan untuk menyiapkan presentasi yang paling penting dalam hidup saya. Bukan presentasi untuk mendapat pekerjaan atau meraih promosi, tapi presentasi untuk mempertahankan integritas dan keadilan. Dokumen pertama timeline lengkap Project Helvetika dari konsep awal hingga implementasi, dengan bukti bahwa semua ide strategis berasal dari saya. Dokumen kedua, log sistem yang menunjukkan manipulasi file dan percobaan pembobolan ilegal. Dokumen ketiga, rekaman audio dan video yang membuktikan peran sentral saya dalam negosiasi. Yang paling penting adalah dokumen keempat, kontrak resmi antara Helvetika dan Nusol yang telah saya siapkan dengan bantuan konsultan hukum independen. Kontrak ini memberikan hak kendali penuh kepada saya atas sistem Nexus dan semua database terkait. Tengah malam, notifikasi baru muncul di sistem Nexus. Percobaan akses keempat dari cabang Frankfurt, kali ini menggunakan akun super administrator yang seharusnya hanya bisa diakses oleh saya. Mereka bahkan mencoba menggunakan akun cadangan darurat. Saya tersenyum tipis sambil melihat pesan error yang muncul di layar akses, ditolak. Verifikasi biometrik diperlukan. Tanpa verifikasi retina dan pengenalan wajah saya, mereka tidak akan pernah bisa masuk. Dan saya tidak akan memberikan akses itu kepada orang yang sudah mengkhianati saya. Pagi mulai menyingsing ketika saya menyelesaikan persiapan terakhir. Email konfirmasi dari Adrian masuk tepat pukul 5 pagi. Rapat Dewan Helvetika dijadwalkan pukul 10 pagi waktu Jakarta. Link konferensi video menyusul. Saya mandi memakai blazer biru tua kesayangan dan menyiapkan secangkir kopi hitam. Di luar jendela, Jakarta mulai bangkit dari tidurnya. Lalu lintas mulai ramai, klakson mobil mulai bersahutan, dan kehidupan kota besar mulai berputar seperti biasa. Tapi hari ini bukan hari biasa bagi saya. Hari ini adalah hari di mana saya akan membuktikan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan, tidak peduli seberapa dalam mereka berusaha menguburnya. Saham Santara turun 2% di hari pertama sejak rumor masalah internal mulai beredar. Tapi itu baru awal, karena log Nexus mencatat percobaan akses kelima dalam semalam. Kali ini, mereka bahkan mencoba menggunakan akun super admin yang seharusnya sudah tidak aktif. Mereka mulai panik, dan panik adalah pintu pertama menuju kejatuhan total. Saya menatap layar laptop yang menampilkan undangan rapat virtual dari Helvetika. Dalam beberapa jam lagi, saya akan berhadapan dengan 6 anggota Dewan Direktur perusahaan multinasional terbesar di Eropa. Mereka akan mendengar cerita saya, melihat bukti-bukti yang saya kumpulkan, dan memutuskan siapa yang layak dipercaya. Jantung saya berdegup kencang, tapi tidak karena takut, karena excited. Karena akhirnya saya bisa menunjukkan kepada dunia siapa yang sebenarnya membangun jembatan ini dan siapa yang berusaha merusaknya. Permainan sudah dimulai, dan saya sudah siap dengan semua kartu Trump di tangan.
Saya pernah membantu mereka membangun jembatan, tapi sekarang dengan tangan saya sendiri, saya mencabut pondasinya. Pukul 3:30 dini hari. Langit Jakarta masih gelap total ketika alarm rem ponsel membangunkan saya dari tidur yang hanya berlangsung 45 menit. Badan terasa pegal, mata masih berat, tapi pikiran saya sudah jernih seperti air kristal. Hari ini adalah hari yang akan menentukan segalanya. Saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Air dingin membasahi wajah, menghilangkan sisa-sisa kantuk yang masih menempel. Di cermin, pantulan wajah saya terlihat pucat, tapi mata berbinar penuh tekad. Hari ini, saya akan berhadapan dengan 6 anggota Dewan Direktur Helvetica. Mereka akan mendengar kebenaran yang selama ini berusaha dikubur oleh Santara. Setelah mandi dan berpakaian rapi, saya mengambil sajadah tipis di sudut ruangan. Waktu sholat subuh belum tiba, tapi saya memutuskan untuk sholat tahajud terlebih dahulu. Sujud terakhir terasa sangat panjang. Dalam keheningan itu, saya berdoa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ya Allah, kalau memang jalan yang saya tempuh ini salah, tunjukkan kepada saya. Tapi kalau ini adalah jalan yang Engkau ridhoi, jangan biarkan saya goyah dalam menghadapi ujian ini. Setelah salam, saya duduk diam selama 1 menit penuh, menatap langit-langit apartemen. Tidak ada bisikan gaib, tidak ada tanda-tanda khusus, tapi dada saya terasa tenang dan mantap seperti ada kepastian yang mengalir dari dalam hati bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Pukul 5 pagi, saya membuka laptop cadangan dengan sistem enkripsi 2 lapis yang telah saya siapkan sejak semalam. Email dari Adrian sudah menunggu di kotak masuk. Kontrak final antara Nusol dan Helvetica sudah selesai disusun oleh tim hukum mereka. Saya membuka file tersebut dengan hati-hati. Di sana, sudah tertera semua persyaratan baru yang menguntungkan posisi saya. Hak kendali penuh atas sistem back-end dan integrasi teknologi. Nusol ditetapkan sebagai mitra strategis utama, bukan sekedar vendor. Semua kerjasama ditandatangani langsung dengan saya sebagai direktur utama Nusol. Yang paling mengejutkan adalah kalimat di bagian akhir kontrak Santara, dinyatakan sebagai pihak yang tidak layak dipercaya secara etika berdasarkan bukti manipulasi dokumen yang telah diverifikasi. Tidak ada ruang lagi untuk Santara dalam proyek ini. Mereka benar-benar sudah dicoret dari daftar mitra kerjasama. Jam menunjukkan pukul 5:07 ketika saya mulai mengisi token digital untuk proses tanda tangan. Hanya 3 menit menjelang tenggat waktu yang disepakati dengan Dewan Helvetica. Jari-jari saya bergetar sedikit saat memasukkan kode rahasia yang terdiri dari 12 digit angka dan huruf. 1 klik terakhir, kontrak terkunci secara legal. Lampu indikator hijau menyala di sudut layar. Kontrak resmi antara Nusol dan Helvetica otomatis terkirim ke 6 anggota Dewan Direktur mereka di Zurich. Di bagian paling bawah dokumen tertulis kalimat yang membuat dada saya bergemuruh. Dengan ini, seluruh sistem integrasi dan database teknis resmi berada di bawah kepemilikan tunggal PT Nusol Persada. Saya menutup laptop dan berjalan ke jendela. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta. Langit berubah dari hitam pekat menjadi biru tua, kemudian merah muda di bagian horizon. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya merasa seperti bisa bernapas dengan lega. Pukul 2:05 ponsel berdering. Pesan singkat dari Adrian, kontrak Santara Teknologi resmi dinyatakan tidak berlaku. Semua pengambilan keputusan berikutnya mengacu pada skema kerjasama dengan Nusol. 5 menit kemudian, email personal masuk dari CEO Helvetica, Raphael Steinberg. Kami tidak hanya memilih entitas bisnis terbaik, kami memilih kejelasan dan integritas. Dan kamu telah memberikan keduanya kepada kami. Saya membaca kalimat itu berulang kali sampai hafal di luar kepala. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, saya tersenyum. Bukan senyum pahit atau sinis, tapi senyum tulus yang muncul dari kedalaman hati. Sementara itu di kantor pusat Santara di Kuningan, kekacauan mulai pecah. Pukul pagi waktu Jakarta, saham Santara turun 5% dalam tempo perdagangan saham ramai dengan spekulasi tentang masalah besar yang menimpa perusahaan teknologi terbesar Indonesia itu. Fahri menghubungi saya melalui aplikasi pesan terenkripsi. Nadira, situasi di kantor seperti kapal yang sedang tenggelam. Pak Wahyu mencoba mengadakan rapat darurat, tapi beberapa direktur menolak hadir. Tim hukum Santara bingung total karena mereka tidak punya salinan sistem Nexus yang valid. Semua backup file mengarah ke server milik Nusol.
Bagaimana dengan Rehan di Oma? Dia stres berat. Kemarin sore dia mengunci diri di ruangan dan tidak mau bertemu siapapun. Katanya dia tidak paham sistem yang harus dia kelola. Saya hampir merasa kasihan pada Rehandi. Dia hanya pion yang dipakai dalam permainan kotor ini. Tapi rasa kasihan itu dengan cepat hilang ketika saya ingat bahwa dia juga ikut serta dalam usaha mertas laptop pribadi saya. Yang membuat situasi semakin rumit bagi Santara adalah fakta bahwa CEO mereka, Pak Wahyu, mencoba menghubungi Clara secara pribadi menggunakan jalur komunikasi yang tidak resmi. Tapi setiap panggilan teleponnya tidak dijawab, email-emailnya diabaikan. Clara dan seluruh tim Helvetica sudah memutuskan untuk memotong semua komunikasi dengan Santara. Sehari sebelum tanda tangan kontrak resmi dengan Nusol, saya telah melakukan langkah yang tidak mereka duga. Saya menyerahkan seluruh bukti pemalsuan dokumen, percobaan peretasan sistem pribadi, dan catatan email ancaman terselubung dari staf Direktur Keuangan kepada Komisi Etika Bisnis Asia. Lembaga independen itu langsung menjadwalkan penyelidikan mendalam terhadap praktik bisnis Santara. Mereka akan memeriksa metadata dokumen yang dimanipulasi, log sistem yang menunjukkan percobaan peretasan ilegal, dan rekaman komunikasi internal yang membuktikan adanya konspirasi untuk menghilangkan saya dari proyek. Saya tidak mengumumkan hal ini kepada publik atau media. Saya biarkan waktu dan proses hukum yang berbicara. Kebenaran tidak perlu diteriakkan dengan keras. Dia akan muncul dengan sendirinya ketika waktunya tiba. Sore itu, Taufik datang ke apartemen dengan membawa teh hangat buatan ibu kami. Dia tidak banyak bicara, hanya duduk di kursi seberang meja sambil sesekali menatap saya dengan pandangan khawatir. "Kakak yakin dengan semua yang kakak lakukan?" Tanyanya akhirnya dengan suara pelan. Saya menatap adik saya yang sudah dewasa itu. Matanya mirip mata ayah kami yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Mata yang selalu memancarkan kejujuran dan ketulusan. Mereka pikir saya balas dendam Taufik. Padahal saya hanya mengembalikan semuanya ke posisi yang seharusnya. Proyek ini memang milik saya sejak awal. Saya yang merancangnya, saya yang membangunnya, saya yang mempertahankannya ketika semua orang meragukan. Taufik mengangguk perlahan. Tapi sekarang mereka tidak bisa pura-pura lupa lagi kan, Kak? Kalimat sederhana itu mengenai tepat sasaran. Benar. Sekarang mereka tidak bisa lagi menghapus jejak kontribusi saya atau mengklaim bahwa proyek ini adalah hasil kerja orang lain. Bukti-bukti sudah tersebar di berbagai lembaga resmi. Kebenaran sudah tercatat dalam dokumen legal yang tidak bisa dimanipulasi. Malam itu saya membuka kotak email dengan perasaan penasaran. Sudah berhari-hari tidak ada kabar dari media atau wartawan, tapi ternyata ada sesuatu yang mengejutkan menunggu di sana. Email dengan judul "Bocoran eksklusif skandal internal Santara Teknologi sumber anonim" dari redaksi Tech Asia News. Mereka akan menerbitkan investigasi mendalam tentang praktik tidak etis di perusahaan teknologi terbesar Indonesia itu. Yang membuat saya terkejut adalah daftar narasumber yang tercantum dalam draft artikel. Nama saya disebut di sana, tapi bukan sebagai korban pemecatan, bukan pula sebagai pelapor yang dendam. Saya disebut sebagai pemilik penuh sistem Nexus platform teknologi paling kritikal di kawasan Asia Tenggara yang kini berada di bawah kendali penuh PT Nusol Persada. Artikel itu akan terbit esok hari, dan ketika itu terjadi, seluruh dunia bisnis teknologi akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri di balik inovasi tahun ini. Saya menutup laptop dan berjalan ke balkon apartemen. Angin malam Jakarta terasa sejuk di wajah. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di kejauhan terdengar suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kehidupan malam yang tidak pernah berhenti. Tapi malam ini berbeda. Malam ini saya bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya sejak peristiwa pemecatan itu terjadi. Karena akhirnya keadilan telah ditegakkan dengan cara yang benar. Mereka mengira saya akan melawan, tapi saya hanya diam dan membiarkan sistem bicara sendiri. Fajar menyingsing dengan tenang di atas Jakarta ketika saya membuka mata setelah tidur yang pulas untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada kegelisahan yang mengganggu, hanya keheningan yang damai dan perasaan lega yang mengalir dari kedalaman jiwa. Saya bangun mematikan ponsel kerja yang sudah tidak ada gunanya lagi, membersihkan meja kerja dari berkas-berkas lama, dan memesan bubur ayam dari warung kecil di bawah gedung apartemen. Tidak ada perayaan meriah, tidak ada tarian kemenangan.
Saya tahu bahwa kemenangan ini bukan untuk dirayakan, tapi untuk dikawal dengan hati-hati. Dalam waktu 24 jam setelah kontrak resmi ditandatangani, berita tentang pergolakan besar di Santara Teknologi menyebar seperti api di musim kemarau. Forum LinkedIn ramai dengan spekulasi tentang kudeta bisnis yang dilakukan oleh mantan pegawai. Grup WhatsApp alumni manajemen berbagai perusahaan teknologi dipenuhi screenshot surat keputusan Helvetica yang entah bagaimana bocor ke publik. Yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa tidak ada satu wartawan atau media yang bisa menghubungi Pak Wahyu untuk meminta klarifikasi. Nomor telepon kantornya tidak aktif, email resminya tidak direspons, bahkan akun media sosial pribadinya tiba-tiba tidak dapat diakses. Fahri mengirimkan laporan terbaru melalui pesan terenkripsi. Nadira, kekacauan di kantor sudah mencapai titik puncak. Server backup gagal dipulihkan karena semua sistem terintegrasi dengan Nexus milikmu. 3 klien besar membatalkan pertemuan lanjutan. Helvetica secara resmi menghapus logo Santara dari situs web mereka. Bahkan vendor pihak ketiga mulai menarik diri karena takut terkena dampak skandal. Tidak sampai seminggu, efek dominonya terasa di mana-mana. Perusahaan yang dulunya dianggap sebagai raksasa teknologi Indonesia, kini terlihat rapuh seperti rumah kartu yang tertiup angin kencang. Yang membuat situasi semakin buruk bagi mereka adalah dimulainya penyelidikan resmi dari Komisi Etika Bisnis Asia. Lembaga independen itu menjadwalkan audit langsung ke kantor pusat Santara di Kuningan. Pak Wahyu dinonaktifkan sementara dari jabatan CEO sambil menunggu hasil penyelidikan. Staf internal dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan. Sinta dan Fahri dipanggil sebagai saksi pelapor, tapi mereka tetap menjaga nama saya dari exposure berlebihan. Mereka hanya memberikan fakta-fakta teknis tentang manipulasi sistem dan pemalsuan dokumen tanpa menyebut-nyebut peran saya secara detail. Laporan awal investigasi menyatakan ada indikasi kuat pelanggaran integritas korporat dan penipuan hukum internal. Bahkan ada kemungkinan kasus ini akan dibawa ke ranah pidana jika terbukti ada unsur pemalsuan dokumen yang merugikan pihak internasional. Sementara Santara tenggelam dalam krisis, posisi saya di mata dunia bisnis justru semakin menguat. Tawaran kolaborasi datang bertubi-tubi dari 3 konsorsium teknologi besar di Asia. Perusahaan venture capital dari Singapura menawarkan pendanaan untuk ekspansi Nusol. Bahkan, universitas terkemuka di Australia mengundang saya untuk menjadi pembicara tamu dalam seminar teknologi internasional. Tapi saya menolak semua tawaran itu dengan sopan. Dalam email balasan yang saya kirim, saya menulis, saya tidak ingin dipakai sebagai poster balas dendam. Saya hanya ingin membangun ulang dari awal dengan cara yang benar dan bersih. Nusol memang menjadi entitas bisnis yang disegani dalam waktu singkat. Media teknologi internasional mulai menulis artikel tentang perusahaan rintisan yang berhasil mengalahkan raksasa korporat melalui inovasi dan integritas. Tapi saya tetap menjauh dari spotlight dan wawancara media. Saya tidak ingin cerita ini menjadi drama personal, melainkan pelajaran tentang pentingnya etika bisnis. Suatu sore ketika saya sedang memeriksa sistem Nexus di apartemen, ponsel pribadi berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantung saya berdegup sedikit lebih cepat. Pak Wahyu. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, saya memutuskan untuk mengangkat telepon. Halo, kata saya dengan nada netral. Suara di seberang terdengar lelah dan putus asa. Nadira, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bukan saya akui saya salah, tapi kita dulu adalah tim yang hebat. Pasti ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Saya terdiam cukup lama sebelum menjawab. Di dalam hati ada sedikit rasa kasihan pada pria yang dulunya saya hormati sebagai mentor. Tapi kemudian saya ingat bagaimana dia memotong telepon tanpa penjelasan pada malam yang mengubah hidup saya. Saya ingat bagaimana dia menyebut saya sebagai pegawai yang tidak stabil mental kepada klien. Pak Wahyu, kata saya akhirnya, ada yang ingin saya tanyakan. Mengapa Bapak melakukannya? Saya sudah memberikan 8 tahun terbaik hidup saya untuk Santara. Saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan. Mengapa? Suara di seberang terdengar bergetar. Nadira, ini rumit. Ada tekanan dari investor, ada kepentingan politik, ada banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan lewat telepon. Jadi saya hanya korban dari permainan politik yang tidak saya ketahui. Bukan begitu Nadira, kamu adalah aset terbesar perusahaan, tapi situasinya memaksa kami untuk saya memotong kalimatnya.
Pak Wahyu, terima kasih sudah menelpon. Tapi saya rasa percakapan ini tidak akan mengubah apapun. Setelah menutup telepon, saya menghapus rekaman percakapan itu dari memori ponsel. Tidak ada gunanya menyimpan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Saya membuka folder kosong di laptop dan membuat dokumen baru dengan judul Rencana Masa Depan. Karena cerita ini memang belum selesai. Ini hanya akhir dari satu bab dan awal dari bab yang baru. 2 bulan kemudian, saya berada di ruang konferensi mewah Imperial di Tokyo. Langit musim semi Jepang tampak cerah dari jendela kaca besar di lantai 42. Ratusan peserta konferensi teknologi internasional duduk rapi di kursi-kursi yang tersusun menghadap panggung besar. Slide presentasi di layar raksasa menampilkan tulisan dengan huruf emas. Pembicara utama Nadira Halim, Direktur Utama Nuxol Persada. Saya berdiri di atas panggung, mengenakan blazer hitam dan kemeja putih sederhana. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada aksesoris mencolok. Hanya saya dan cerita yang ingin saya sampaikan kepada dunia. Selamat pagi rekan-rekan semua, kata saya memulai presentasi dengan bahasa Inggris yang lancar. Hari ini, saya ingin berbagi tentang sesuatu yang lebih penting dari teknologi atau inovasi. Saya ingin berbicara tentang integritas. Ruangan hening total. Ratusan pasang mata menatap saya dengan penuh perhatian. 6 bulan lalu, saya adalah seorang karyawan biasa di perusahaan teknologi besar. Hari ini, saya berdiri di hadapan kalian sebagai pemilik platform teknologi yang digunakan oleh jutaan orang di Asia Tenggara. Perjalanan dari karyawan menjadi pengusaha ini bukan tentang ambisi atau keberuntungan. Ini tentang pilihan untuk mempertahankan kebenaran ketika semua orang memilih jalan yang mudah. Di bangku penonton, mata saya menangkap sosok familiar di baris kedua. Clara dari Helvetica duduk di sana tersenyum kecil sambil mengangguk-angguk mendengar presentasi saya. Di sebelahnya, Adrian yang kini menjadi penasihat hukum tetap Nuxol ikut hadir untuk mendukung. Teknologi tanpa etika adalah senjata yang berbahaya. Lanjut saya. Inovasi tanpa integritas adalah bangunan tanpa fondasi. Hari ini, saya mengundang kalian semua untuk membangun masa depan teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga beretika. Tepuk tangan membahana di ruangan, bukan tepuk tangan sopan santun, tapi aplaus yang tulus dari para profesional yang mengerti betapa sulitnya mempertahankan prinsip di tengah tekanan bisnis yang brutal. Setelah presentasi selesai, saya turun dari panggung dan berjalan menuju area networking. Puluhan orang mengerumuni saya, ingin berfoto meminta kartu nama atau sekadar berjabat tangan. Tapi saya tidak merasa sombong atau superior. Saya hanya merasa syukur karena akhirnya bisa menceritakan kebenaran di forum yang tepat. Clara menghampiri saya ketika kerumunan mulai menyebar. Nadira, presentasimu luar biasa. Aku bangga Helvetica memilih untuk bekerja sama denganmu. Terima kasih Clara. Tanpa dukungan kalian, saya mungkin tidak akan bisa sampai di titik ini. Apa rencana selanjutnya untuk Nuxol? Saya menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan Tokyo yang ramai. Ekspansi ke pasar Eropa mungkin, tapi dengan cara yang benar, tanpa menginjak-injak orang lain untuk naik. Clara tertawa ringan. Itulah yang membedakanmu dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Malam itu, di kamar hotel yang menghadap Tokyo Bay, saya membuka laptop dan membaca email terbaru dari tim Nuxol di Jakarta. Perusahaan sudah berkembang menjadi 43 karyawan tetap. Kantor baru di Menteng sudah diresmikan. 2 proyek besar dengan perusahaan multinasional Eropa dalam tahap finalisasi kontrak. Yang paling membahagiakan adalah email dari Taufik. Kakak, aku lihat berita tentang presentasi kakak di Tokyo. Ibu pasti bangga kalau masih hidup. Aku bangga punya kakak seperti kamu. Air mata menggenang di mata saya. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru yang mengalir dari kedalaman hati yang paling tulus. Saya menutup laptop dan berjalan ke balkon hotel. Tokyo malam hari terlihat seperti lautan lampu yang tak berujung. Di kejauhan, Tokyo Skytree menjulang tinggi dengan cahaya biru yang berganti-ganti warna. 6 bulan lalu, saya adalah karyawan yang dibuang tanpa penghargaan. Hari ini, saya adalah pengusaha yang diundang untuk berbicara di konferensi internasional. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa keadilan memang tidak selalu datang dengan cepat, tapi dia akan selalu datang kepada mereka yang bersabar dan tidak menyerah pada kebenaran.
Angin malam Tokyo terasa sejuk di wajah. Saya tersenyum sambil menatap bintang-bintang yang bersinar di langit yang cerah. Besok adalah hari yang baru dan saya siap untuk menulis babak selanjutnya dari cerita ini dengan tangan saya sendiri. Oke.